Coba deh bayangin, ada sebuah kotak di halaman belakang rumah Anda. Nah, di dalam kotak itu ada sebuah ekosistem mini yang bisa menghasilkan ikan dan kentang tanpa henti. Dan yang paling gila, Anda nggak perlu kasih pakan atau pupuk sama sekali. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi hari ini, kita bakal bongkar gimana sebuah sketsa sederhana bisa mewujudkan ide yang luar biasa ini. Jadi pertanyaan besarnya tuh simpel, tapi juga revolusioner. Emangnya bisa sebuah sistem pertanian menghidupi dirinya sendiri? Mungkinkah limbah diubah jadi sumber kehidupan dalam sebuah siklus yang sempurna? Nah, konsep yang akan kita bahas ini mencoba menjawab, ya bisa. Dan ini dia nih, cetak biru dari ide jenius ini. Cuma sebuah sketsa tangan sederhana loh, tapi ini nunjukin sebuah sistem modular dengan 3 komponen utama. Ada ikan di bagian bawah, tanaman pangan di atas, dan tanaman air kecil yang jadi penghubung di antara keduanya. Kelihatannya simpel kan? Oke, jadi siapa aja sih 3 aktor utama dalam ekosistem mini ini? Yuk kita kenalan satu persatu sama elemen-elemen yang bikin keajaiban ini bisa terjadi. Pertama, kita punya mesin utamanya, ikan lele. Kenapa lele? Karena ikan ini tangguh banget dan jadi sumber nutrisi awal. Kotorannya yang biasanya jadi masalah, di sistem ini justru jadi harta karun yang paling berharga. Selanjutnya, ada hasil panen utamanya, kentang. Uniknya, kentang ini nggak ditanam di tanah loh. Dia tumbuh dengan metode gabungan hidroponik dan aquaponik. Jadi intinya, akarnya itu langsung menyerap nutrisi dari air super subur yang disediain sama ikan di bawahnya. Dan yang terakhir, ini dia nih, sang pemain rahasia yang bikin semuanya nyambung. Lemna minor, atau biasa kita kenal sebagai paku air. Tanaman mungil inilah yang jadi penghubung. Dia yang menjernihkan air sekaligus menyempurnakan siklus antara ikan dan kentang. Benar-benar kunci dari semuanya. Oke, kita udah kenalan sama 3 pemainnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Gimana caranya mereka semua ini kerjasama dalam sebuah tarian simbiosis yang sempurna, di mana nggak ada satu hal pun yang terbuang sia-sia. Coba deh perhatikan gimana aliran energi dan nutrisi ini bekerja. Panah-panah di diagram ini nunjukin sebuah siklus simbiosis yang elegan banget. Ikan, kentang, dan lemna minor saling memberi dan menerima tanpa henti. Keren kan? Nah, konsep keren ini ada nama ilmiahnya loh, simbiosis mutualisme. Ini tuh situasi win-win solution total di alam, di mana setiap makhluk hidup bikin makhluk hidup lainnya jadi lebih baik. Di sistem kita ini, setiap elemen saling memberi dan menerima, menciptakan siklus yang sempurna. Jadi, ceritanya gini, semuanya dimulai dari kotoran lele, yang jadi pupuk alami super buat kentang. Sementara itu, lemna minor yang tumbuh subur di permukaan air juga ikut menyuburkan si kentang. Tapi, lemna minor ini juga jadi pakan yang lezat buat si lele. Terus, apa yang bikin lemna minor tumbuh? Ya nutrisi dari kotoran lele itu sendiri, benar-benar lingkaran yang sempurna, nggak ada yang terbuang sama sekali. Oke, sistemnya kedengaran pinter banget ya. Tapi hasilnya gimana? Seberapa banyak makanan yang bisa kita dapat dan seberapa cepat? Yuk, kita lihat angkanya. Angka ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, Anda bisa panen kentang segar 1-2 kali setiap minggu. Dan karena metodenya hidroponik, Anda nggak perlu cabut tanaman induknya. Jadi produksi jalan terus minggu demi minggu. Terus, gimana soal sumber proteinnya? Ikan lelenya bisa siap panen cuma dalam 3-4 bulan. Itu artinya beberapa kali dalam setahun, Anda punya sumber protein segar yang tumbuh cuma dari limbah kentang dan paku air. Dan ini nih keuntungan terbesarnya yang disimpulkan dengan sempurna oleh sang perancang sendiri dalam catatannya. Dia nulis, metode pertanian ini adalah pertanian terpadu yang menghemat biaya, efisiensi tinggi, karena tanpa membeli pakan dan pupuk sama sekali. Semuanya gratis, disediain langsung oleh alam di dalam kotak itu. Nah, efisiensi yang luar biasa ini jelas bikin kita mikir lebih jauh kan? Kalau satu kotak kecil aja bisa menghasilkan makanan secara mandiri, apa ya implikasinya untuk tantangan global yang jauh lebih besar? Dan kita akan tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar yang diajukan oleh sang perancang sendiri. Dengan kemampuannya menghasilkan makanan terus-menerus tanpa biaya, mungkinkah metode ini jadi solusi yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah kelaparan? Bisa jadi. Jawaban untuk salah satu masalah terbesar di dunia ternyata dimulai dari sebuah kotak yang sederhana.